Perkenalkan, nama saya Devi Rizky Amelia. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Ibu Guru Devi. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan saya sedang melaksanakan kegiatan PLP di SDN Ploso 3. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya di sini, kalian semua siapa yang suka diajak orang tuanya atau ikut orang tuanya pergi ke swalayan atau ke pasar tradisional? Nah, selain sayur, mayur, lauk pauk dan juga barang-barang lainnya, kalian pasti akan menemukan ini. Timbangan. Nah, timbangan digunakan untuk mengukur berat dari suatu benda atau dari suatu buah, sayur seperti itu. Nah, timbangan memiliki banyak sekali jenis. Yang pertama yaitu timbangan buah seperti ini. Nah, timbangan buah digunakan untuk mengukur berat buah. Jadi, kalau kalian pergi ke pasar, kalian akan menemukan timbangan buah. Jadi, kalau kalian ingin membeli buah dan buah yang dimasukkan ke dalam wadah besi timbangan tersebut, lalu diukur berapa berat dari buah tersebut. Bisa juga untuk mengukur berat dari bawang merah, bawang putih, dan juga barang-barang yang lainnya yang ada di pasar tradisional. Nah, selain timbangan buah, ada juga timbangan berat badan seperti gambar di samping. Timbangan berat badan memiliki dua jenis, yaitu digital dan juga manual. Nah, selain timbangan berat badan dan juga timbangan buah, ada juga timbangan duduk seperti gambar di samping. Nah, timbangan duduk ini akan ditemukan di tempat-tempat penjualan beras seperti itu. Ada juga di pasar-pasar tradisional yang menjual barang-barang yang dimasukkan ke dalam sak seperti beras, seperti pasir, bahan bangunan seperti itu. Nah, itu menggunakan timbangan duduk seperti ini untuk mengukur beratnya. Lalu ada lagi timbangan gantung. Timbangan gantung biasanya digunakan oleh para nelayan, juga bisa untuk mengukur berapa berat ikan yang akan ditimbang. Lalu juga untuk mengukur berapa berat beras juga bisa digantung. Selain itu juga ada timbangan bayi seperti di samping. Nah, ini biasanya ditemukan di rumah sakit anak, bisa juga di di bidan, di posyandu seperti itu, digunakan untuk mengukur berat dari bayi atau juga anak yang ditempatkan atau ditidurkan di atas timbangan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada timbangan tepung. Nah, timbangan tepung digunakan tidak hanya untuk mengukur tepung, ada juga bisa mengukur berat dari yang lainnya seperti bahan-bahan yang lainnya seperti kopi, juga gula dan lain-lainnya. Biasanya ditemukan di pasar tradisional atau juga di toko-toko kecil yang biasa menjual sembako, juga bisa ditemukan timbangan seperti di sana. Nah, untuk membahas itu, Ibu akan menunjukkan tangga satuan seperti di samping, seperti ini gambarnya. Nah, tangga satuan ini dimulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitung dari tangga tersebut, apabila naik ke atas 1 kali, maka dibagi 10, dan juga apabila turun sekali ke bawah, berarti dikali dengan 10. Nah, seperti itu menghitungnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, Ibu memiliki contoh apabila kalian akan mencari 10 kg berapa gram ya? Nah, cara menghitungnya yaitu kita letakkan angka 10 di satuan kilogram yang paling atas, lalu kita hitung
jarak antara kilogram dan juga gram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram. 4 4 4 tangga. Nah, 10 ada di sini. Dan setiap turun kalian kalikan 10. Di sini 10 turun 1 kali 10 berarti 100. Terus turun lagi ke bawah 10 berarti 1000. Lalu turun lagi berarti 10.000. Jadi 10 kilogram sama dengan 10.000 gram. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mengingat, Ibu memiliki data-data seperti di samping. Nah, kalian bisa menghafalkan ini apabila nanti ada soal yang akan menyuruh kalian untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan rumus-rumus di samping atau catatan-catatan di samping. Kalian bisa menggunakan ini untuk lebih mempermudah kalian mengerjakan soal tersebut. Tidak melulu timbangan itu menunjukkan angka yang pas, misalnya seperti 3 kg, 4 kg, 2 kg, seperti itu. Biasanya juga bisa menunjukkan angka 2,5 kg atau 3,7 kg, seperti itu. Nah, bagaimana caranya mengetahui berat yang terbaik atau penghitungan yang terbaik dari benda tersebut? Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, apa sih pembulatan itu? Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, anak-anak, pembulatan memiliki pengertian yaitu menyederhanakan suatu bilangan ke digit yang lebih kecil atau lebih sederhana. Nah, pembulatan dibagi menjadi 3. Pembulatan hasil pengukuran berat dibagi menjadi 3, yaitu kesatuan terdekat, kepuluhan terdekat, dan juga keratusan terdekat. Nah, pada istilah pembulatan terdapat 3 istilah, yaitu pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan juga pembulatan terbaik. Istilah pertama yaitu pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas yaitu pembulatan kesatuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Lalu yang kedua yaitu pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah adalah pembulatan kesatuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Lalu yang terakhir yaitu pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik adalah pembulatan kesatuan terdekat yang dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jika angka tersebut lebih dari angka 5, maka akan diambil pembulatan ke atas. Lebih atau sama dengan 5, maka akan diambil pembulatan ke atas. Dan apabila angka tersebut kurang dari 5, maka yang diambil adalah pembulatan ke bawah. Begitulah cara menentukan pembulatan terbaik. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengerjakan soal berikut ini. Nah, anak-anak, pembulatan yang kedua yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat juga memiliki istilah-istilah yang sama, yaitu pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan juga pembulatan terbaik. Untuk pembulatan ke atas yaitu pembulatan ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya dan menambahkan bilangan 1 pada angka puluhannya. Dan untuk pembulatan ke bawah, yaitu pembulatan ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya. Nah, dari dua pembulatan ke atas dan juga ke bawah tersebut nantinya akan diambil yaitu pembulatan terbaik. Bagaimana cara mendapatkan pembulatan terbaik? Pembulatan terbaik adalah pembulatan ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara memperhatikan angka satuannya. Angka satuan yaitu angka di belakang puluhan, itu namanya angka satuan. Jika angka satuannya tersebut lebih atau sama dengan angka 5, seperti kesatuan terdekat tadi sama, yaitu apabila sama atau lebih dari angka 5, maka yang diambil yaitu pembulatan ke atas, dan apabila kurang
dari angka 5, maka yang diambil yaitu pembulatan ke bawah seperti itu. Nah, untuk memperjelas penjelasan yang Ibu sampaikan, kita akan mengerjakan contoh soal berikut ini. Nah, anak-anak, pembulatan yang terakhir yaitu pembulatan ke ratusan terdekat. Pada pembulatan ke ratusan terdekat juga terdapat 3 istilah yang sama, yaitu pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan juga pembulatan terbaik. Pembulatan ke atas adalah pembulatan ke ratusan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya dan menambahkan bilangan 1 pada angka ratusannya. Dan untuk pembulatan ke bawah, yaitu pembulatan ke ratusan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya. Nah, untuk pembulatan terbaik adalah pembulatan ke ratusan terdekat dilakukan dengan cara memperhatikan angka puluhannya. Jika angka puluhan tersebut lebih dari atau sama dengan 50, maka yang diambil yaitu pembulatan ke atas. Dan apabila angka puluhannya kurang dari 50, maka yang diambil yaitu pembulatan ke bawah. Nah, untuk penjelasan yang lebih jelas lagi, kita akan mengerjakan soal berikut ini. Nah, anak-anak, dari 3 penjelasan yang sudah Ibu sampaikan dan juga kita sudah mengerjakan soal-soal contoh, itu juga mempermudah kalian untuk bagaimana untuk lebih diperjelas lagi tentang pembulatan ini. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan yaitu pembulatan ke satuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, dan juga pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, untuk pelajaran hari ini, kalian jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah Ibu kirim di grup kelas, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang juga Ibu akan kirim nanti ke grup kelas kalian. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengerjakan dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian agar kita semua selalu diberi kesehatan dan juga semuanya bisa kembali seperti semula, bisa bisa bersekolah dengan normal lagi seperti itu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga di video kali ini kalian bisa memahami semua yang Ibu sampaikan melalui video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.